Saya enggak apa, saya pilih partai lain. Tehnya ditanggung Bang Pai. Ya, nanti tehnya tinggal dicatat di masuk bon Benteng TV. Keringat nih kayaknya perut sudah mulai lapar saudara-saudara. Ini ada untung ada narasumber kita hari ini. Erik. Bahaya Erik Hendrawan. Lo habis ikut apa nih? Sunatan mas atau nikah lagi enggak? Enggak lah. Habis 17-an lah. Bini lu nonton enggak? Nonton lah. Habis ikut upacara detik-detik proklamasi di wilayah Indonesia Tengah. Kapasitasmu sebagai apa diundang ini? Hah? Ketua NPI ya? Ya, Mas. Tokoh muda. Tokoh muda. Ini pakaian apa nih, Rik? Pakaian adat apa nih? Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ya. Soko bone nih. Pakaian bone ya. Sulawesi Selatan lah. Bugis lah. Bugis ya. Apa makna 17 HUT kemerdekaan tahun ini, Rik? Maknanya banyak ya. Oh, ada lensa. Ada. Jadi bagi saya Hmm. 17 kali ini dalam rangka menjaga keanekaragaman. Oh gitu. Ya. Dalam wujud apa itu? Ya salah satunya sederhana. Hari ini saya istri Sulawesi, tapi saya bangga dengan menggunakan identitas Sulawesi, pakaian Sulawesi. Karena ini bagian daripada Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, bro. Bercerai kita runtuh. Oh enggak, bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Iya, betul. Tadi semua hampir peserta. Tadi Pak Ustadz tuh pakaian buton. Iya. Pak Wali katanya pakaian adat hidung. Saya sore insya Allah pakai pakaian tidur. Oh, sore juga hadir lagi nih Bapak ini. Nanti, ya kan? Ini kalau kemerdekaan tuh selalu tidak jauh dari nasionalisme, Rik. Ya. Apa sih makna nasionalisme menurut kau ini, Rik? Nasionalisme yang terpenting adalah Cinta tanah air gitu? itu sudah biasa lah, Udah umum lah ya. sudah umum lah. Nasionalisme itu tidak merugikan orang lain, Betul, betul, betul. berguna untuk orang lain, berbuat untuk orang lain. Itulah bentuk nasionalisme. Karena negara kita ini, para founding father kita, para pendiri terdahulu, dan malah dari kapanpun zaman kerajaan itu, kita itu punya slogan yang tepos liru, tenggang rasa. Enggak rasa. Sama seperti yang Pak Ustadz sampaikan tadi, bahwa di mata Tuhan dan dimanapun kita sebagai anak bangsa ya harus saling berpadu dalam kemajemukan. Bukan berarti saya bangga dengan identitas Sulawesi. Walaupun saya bukan tulen Sulawesi, hanya istri saya, tapi saya bangga menggunakan ini karena ini adalah salah satu budaya, akar budaya daripada bangsa Indonesia. Karena yang diundangkan masyarakat. Ini bukankah Itu kan kalau kamu, apa ya? Kita semakin menonjolkan asal muasal kita, gitu. Suku-suku yang kita apa namanya? Asal kita gitu ya kan. Bukankah itu menjadi apa ya? Keluar dari semangat Sumpah Pemuda dulu ya? Ya, Gimana sih dulu? Sumpah menurutmu? Pemuda itu juga kan, iya. Suku-suku yang bersatu Sumpah bersumpah Pemuda gitu. itu kalau berbicara dalam historisnya adalah ada Jong Islametet, ada Jong Java, ada Jong Ambon. Jong Ambon, Celebes, apa semua. Mereka punya kesamaan rasa memiliki, rasa ya kalau merdeka itu rasa sama-sama pernah diperbudak, dijajah, kasarnya dulu. Nah hari ini sama-sama memiliki sebuah semangat untuk bersatu. Siap. Pak Ustadz, makasih banyak ya Pak Ustadz ya. Oh siap. Ya Pak Ustadz. Ya rasa untuk bersatu. Nah bentuk budaya daripada yang kami gunakan hari ini adalah bentuk hasanah budaya. Hasanah budaya. Hanya pada persoalan itu. Tetap semboyan kita di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang terpenting adalah bagaimana kita memberikan kontribusi di mana kita berada. Mau dari mohon maaf, mau dari suku apapun, agama apapun, ras apapun, tentu ketika tidak merugikan, bisa berbuat baik, itu adalah semangat nasionalisme sesungguhnya. Bantu membantu, toleransi, tenggang rasa. Itu sih bukan munculnya semakin banyak, Bukan malah malah bertujuan itu menonjolkan identitas kita gitu. Tidak. Karena ini hanya bentuk hasanah budaya. Dan bukan hanya ditarakan, malah secara nasional
panitia besarnya dan termasuk presiden pun menggunakan berbagai macam adat setiap tahun kita lihat. Ya, Amal sejak zaman polisi. Jokowi ya. Iya, sejak zaman kemarin kurang lebih 10 tahun yang lalu itu sudah dimulai. Kenapa? Ini adalah salah satu bentuk penghargaan kepada seluruh elemen yang berjuang untuk Indonesia. Mau dia suku apapun, agama apapun, bahwa inilah bentuk penghargaan tertinggi dari pemerintah dalam hal ini presiden kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan secara mengangkat senjata. Tantangannya kan sekarang bukan senjata lagi, tapi adalah perang ideologi. Iya, Rick. Apakah itu juga kita tahu ya, lo ini kan mengurus partai, caleg juga. Apakah itu juga sudah tercermin dalam di partai politik ya, yang menghargai perbedaan, keberagaman, itu juga dipraktekkan nggak sih di dunia politik kita hari ini? Dipraktekkan. Kalau Di Golkar ini bicara internal kami sangat mempraktekkan berbeda pandangan, kemudian berbeda keinginan, berbeda pendapat, akan tetapi tetap pada situasi kita berbeda itu bukan untuk mendiskreditkan, tapi berbeda dalam hanya bentuk menyampaikan argumentasi dan cara pandang sesuai dengan, ya karena ini bicara ranah politik, maka kami punya pedoman sesuai dengan peraturan partai politik kami. Nah, tapi sebenarnya bagi kami perbedaan dalam partai politik itu ada perbedaan pendapat dalam partai politik, khususnya di kami itu adalah sebuah modal berharga. Kita semakin tahu bahwa ternyata terkadang cara berpikir saya yang salah, teman membenarkan, terkadang kita saling mengoreksi diri, karena itulah sebenarnya fungsinya kita sebagai manusia. termasuk juga misalnya rekrutmen caleg gitu ya. Apakah juga mengikuti ada diskriminasi, misalnya menentukan ini harus dari suku ini, agama ini? Di Golkar gimana? Nggak ada. Terbuka. Siapapun dia. Dia pengen berbuat yang terbaik untuk masyarakat Tarakan melalui partai politik, melalui saluran partai politik, maka kita terbuka. Dan proses rekrutmen sudah jauh hari kita lakukan, 1 tahun lebih, dalam rangka memilih atau menempatkan orang-orang yang punya kemampuan dan punya keinginan untuk mengabdi untuk khususnya di Kota Tarakan. Nggak ada itu urusan, wah ini karena dia suku ini, karena dia agama ini, Nggak ada. dia dikasih Lengkap nomor kok, urut kalau- ini kalau apa segala macam gitu, nggak ada. Lengkap kok kita lengkap. Ya, persoalan nomor urut ini kan persoalan sebuah aturan yang harus kami ikuti, sebuah rule. Ya, ditempatkan dimanapun tentu ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri dari pengurus. Kenapa dia harus di sini, kenapa dia harus di sini, kenapa dia harus di sini. Apalagi partai Golkar ini kan partai terbuka ya, inklusif ya, Sangat terbuka, bukan eksklusif ya, dia. sangat terbuka, Sangat terbuka. sangat terbuka. Ya Rik, tadi tuh begini Rik, sempat kalau lo dengar kan kita sempat menyinggung partai Golkar zaman dulu. Iya, benar. Sama Pak Ustadz tadi. Tadi aku sempat klarifikasi, yang dimaksud Pak Ustadz ini bukan Golkar hari ini. Benar. Ini Golkar zaman Orde Baru. Benar. Jangan tersinggung dulu partai Golkar. Enggak, tapi sebenarnya setiap elemen yang berbau organisasi yang berasaskan Pancasila sebenarnya bukan organisasi yang salah. Oknumnya, orangnya. Orang, person. Tapi sorry, apa sih perbedaan? Tadi Pak Ustadz cerita ya, Golkar dulu tuh mengintimidasi, merekayasa hasil pemilu dan lain sebagainya begitu ya. Kalau Golkar hari ini tuh gimana Rik? Pasca reformasi nih, setelah jadi partai politik. Ya kita bisa lihat bahwa hari ini Golkar ini setelah 1999-98 digoyang habis-habisan, dianggap bagian daripada kekuasaan oligarki dan lain sebagainya. Akan tetapi ya karena berkat semboyan Partai Golkar, Panca Setia Bakti Partai Golkar, kemudian semangat kekaryaan, maka kita dalam porsi organisasinya nggak salah, cuman memang oknumnya yang mungkin mengambil langkah yang tidak tepat, hanya itu. Kita juga tidak bisa menafikan fakta sejarah bahwa di saat Golkar berkuasa tentu ada prestasi di mana-mana, tentu ada kekurangan di mana-mana, dan ini menjadi bahan evaluasi khususnya kami kader muda ini. Kita semangat Indonesia 2045 yang dicanangkan Ketua Umum, ya kita mulai mengevaluasi diri. Apalagi kami kaum milenial punya tanggung jawab besar, bukan lagi menghadapi bonus demografi, tapi kami merebut bonus demografi itu agar lebih bermanfaat. Wah, keren bro.